Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Za Channel, kambing dan domba merupakan salah satu hewan ternak yang selalu dibutuhkan setiap tahun. Jenis hewan ternak ini sangat kental dengan masyarakat muslim karena berkaitan dengan kebutuhan untuk akikah dan juga saat berkurban. Nah, usaha keluarga muslim kali ini sudah berada di salah satu peternakan kambing, domba, dan sapi, yaitu Mitra Tani Farm atau sering disebut MT Farm. MT Farm terletak di Jalan Manunggal 51 nomor 39 Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Bogor. MT Farm memiliki luas lahan sekitar 1,5 hektar yang dibagi untuk kandang domba dan kambing, kandang sapi, kantor, dan juga lahan rumput. Karyawan MT Farm sebagian besar merupakan penduduk setempat berjumlah kurang lebih 45 orang. MT Farm berdiri sejak tahun 2004 oleh beberapa orang alumni IPB. Salah satunya adalah Bapak Budi Susilo Setiawan. Diawali dari menjual kambing untuk Idul Adha di tahun 2002 dan 2003, kemudian pada tahun 2004, Bapak Budi dan kawan-kawan berinisiatif untuk mendirikan usaha peternakan domba, kambing, dan sapi. MT Farm ini kita berdiri tepatnya bulan September di tahun 2004. Latar belakangnya adalah usaha ini sudah kita mulai dari 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2002 kita coba-coba ketika pertengahan kami kuliah, kami mencoba untuk usaha di pengemukan domba. Tapi sebelum pengemukan kita mulai dulu dari penjualan musim kurban. Jadi kita berangkat sebenarnya dari jual beli kurban. Nah, ketika kurban, sebelum kita terjun di produksinya, kami ingin membuktikan kami sanggup nggak untuk jualan. Nah, momen yang paling tepat untuk memulai jualan ini adalah di momen kurban. Nah, alhamdulillah tahun 2002 kita sanggup menjual walaupun kita nggak punya ternak. Nah, adalah berapa puluh ekor ya, kurang lebih sekitar 13 ekor untuk awalan. Nah, di tahun 2003 akhirnya kami mencoba kalau hanya jualan saja kita untung, bagaimana kita masuk ke ranah produksi. Akhirnya kita mencoba pengemukan kapasitas 40 ekor. Ya alhamdulillah tahun 2003 kita jualannya 86 ekor. Nah, dari 2 tahun itu nggak punya ternak kita bisa jualan, punya ternak kita jualannya 2 kali lipatnya. Nah, ketika kami lulus studi, ya sudah di tahun 2004 kami bismillah berniat terjun ke peternakan dan usaha peternakan itu. Dengan mulainya ya kita mencari tanah, kemudian kita bikin kandang di situ. Alhamdulillah sampai dengan tahun sekarang ini 2017 lah gitu. Alasan Bapak Budi menekuni bidang peternakan ini adalah karena kebutuhan akan domba dan kambing di Indonesia saat ini sangat tinggi, baik untuk kehidupan sehari-hari ataupun untuk acara keagamaan seperti Idul Adha dan Akikah. Pertama, alasannya adalah bahwa ini alasan secara global dulu ya. Jadi satu, negara Indonesia ini kan negara agraris. Artinya kita sebagai produsen produk-produk peternakan, bukan sebagai konsumen produk-produk peternakan. Pertanian secara umum khususnya peternakan. Tapi faktanya sampai dengan hari ini kita selalu impor daging sapi dari negara luar dan yang lainnya lah. Nah, yang kedua, artinya di sini potensi pertanian kita besar, baik dari sisi sumber daya alamnya maupun kebutuhannya. Yang kedua adalah negara kita ini mayoritas muslim. Kenapa muslim? Karena kalau kita bicara usaha domba, selain untuk kebutuhan pokok, dia juga sebagai kebutuhan ritual. Buat apa? 1, buat kurban. 2, buat akikah. Emang kebutuhan kurban besar. Sekarang kita lihat data. Kalau penduduk kita sekarang ini 265 juta, populasi ternak kita itu hanya sekitar domba itu hanya sekitar 14 sekian juta dan kambing hanya sekitar 12 sekian juta menurut data BPS, ya totally 26 juta lah. Artinya kalau populasi penduduk Indonesia 265 juta, kemudian populasi ternaknya baik kambing maupun dombanya 26 juta, berarti 10%-nya. Dan sangat memungkinkan sekali musim kurban itu adalah 10% dari penduduk. Berarti sekali musim kurban itu populasi ternak domba kita sudah habis. Nah, peluang inilah sebenarnya yang kami jalanin, karena kalau nggak kita jalanin atau kita lah ya penduduk-penduduk Indonesia, ini sudah dilihat oleh benua sebelah kita Australia.
Buktinya apa? Sapi kita sudah dijajah. Sapi kita sudah ketergantungan. Apalagi nanti ternak domba kambing. Nah, jadi mumpung ini belum terjadi, makanya kami terjun di situ. Nah, itulah beberapa alasan kita kenapa kok memilih usaha ternak kambing domba. Kegiatan di MT Farm terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah usaha, yaitu beternak kambing, domba, dan sapi yang kemudian dijual baik dalam kondisi hidup, sudah dipotong, atau sudah menjadi makanan yang siap disantap. Selain itu, MT Farm juga mengelola limbah dari kotoran hewan menjadi pupuk, dan kulitnya digunakan untuk bahan kerajinan tas yang dikerjakan oleh sentra kerajinan tas warga sekitar sana. Kegiatan yang kedua adalah pendidikan. MT Farm sering digunakan sebagai tempat magang, baik dari SMK Pertanian dan Peternakan, serta dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat yang sudah berjalan selama 5 tahun. Di MT Farm kita dibagi dalam 3 kategori besar. Yang pertama kita usaha. Ya, kita usaha. Kami usaha mulai dari on sampai off farm. Jadi integrated farming system, mulai dari basicnya ternak, kemudian limbahnya, kemudian hasil olahan limbahnya, kemudian sampai ke sayuran organik, dan kita pasarkan. Selain itu, di ternaknya sendiri kita ada yang benar-benar kita jual hidup, kita jual dalam bentuk potongan atau olahan masakan, dan bahkan sampai dalam bentuk kemasan yang tanpa pengemas sampai 3 tahun kita kemas dalam kemasan kaleng. Dan kita juga pakai limbahnya itu, bukan limbah ya, hasil ikutan lah, berupa kulitnya, itu kita olah, kita bikin kerajinan tas kulit domba ya. Karena di sekitar wilayah kandang kami ini rata-rata adalah sentral pengrajin tas. Nah, itu kegiatan pokok kita yang utama, yaitu usaha. Yang kedua adalah kita pendidikan. Alhamdulillah di tempat kami sering dipakai untuk kegiatan magang, baik dari SMK Pertanian Peternakan maupun yang umum, maupun dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia, ya seperti IPB, kemudian Unpad, kemudian yang lainnya lah ya, yang ada di Indonesia ini hampir rata-rata sudah pernah magang, dan kita juga dipakai kunjungan di beberapa perguruan tinggi luar negeri seperti dari Malaysia dan Australia. Nah, kemudian yang ketiganya kegiatan kita adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi usaha, kemudian pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Alhamdulillah kita sudah berjalan 5 tahun terakhir ini pemberdayaan masyarakat, baik di desa sebelah maupun di desa lainnya, mulai dari Jawa Timur, alhamdulillah sekarang sampai dengan Lampung. Kiat berwirausaha dari Bapak Budi ada 4, yaitu yakin, berusaha seoptimal mungkin, punya ilmu, dan sabar. Nah, ya kami berangkat dari keyakinan sebagaimana yang difirmankan Allah, dan kita insya Allah sudah pada hafal semuanya di dalam surat Wal Asr ya. Bagaimana Allah memberikan rumus tentang sebuah keberhasilan dalam aktivitas hidup kita, baik ibadah maupun usaha. Di situ disampaikan wal asr, demi masa, sepanjang waktu lah. Sampai Allah bersumpah dengan waktu demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan rugi. Jangankan usahanya, hidupnya pun rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Itu secara konteks vertikal. Kalau secara konteks horizontalnya adalah kita harus yakin. Artinya ketika kita mau memulai usaha atau memulai aktivitas, dasar utamanya adalah yakin. Pantangannya adalah tidak ragu-ragu. Berarti yang pertama dasarnya ketika kita mau mulai aktivitas atau usaha juga, kita harus yakin dulu. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh, artinya berusaha seoptimal mungkin, seserius mungkin. Tidak cukup hanya dengan berusaha, tetapi juga usaha yang optimal, karena amilus sholihat. Jadi setelah kita yakin, tidak ragu-ragu, kita berusaha seoptimal mungkin. Lawannya adalah tidak malas-malasan. Yang pertama kita yakin, yang kedua kita berusaha seoptimal mungkin, yang ketiga watawasau bil haq, saling menasehati, mengingatkan dalam kebenaran. Artinya bisa mengingatkan dalam kebenaran ini ketika kita punya ilmunya. Berarti di sini tersirat adalah kita harus berilmu. Pertama kita harus yakin, yang kedua kita harus berusaha seoptimal mungkin, yang ketiga kita punya ilmunya. Karena kalau kita salah saling mengingatkan, berarti harus ada ilmunya. Yang keempat adalah watawasau bisabr, kesabaran, keistiqomahan. Jadi 4 rumus untuk, ya ini yang kami berusaha untuk jalankan. Ya firmannya begitu ya, kami mencoba menjalankan begitu. Ketika 4 ini kita sudah jalankan, saya yakin dan kita harus yakin bahwa keberhasilan itu insya Allah ada di depan mata.
Demikian liputan usaha keluarga muslim kali ini ya, sahabat Za Channel. Semoga dapat menginspirasi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.